Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putranita dari Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta, Angkatan 13, Kelompok 2. Materi yang telah kelompok saya sampaikan adalah Diskominfo Kalimantan Timur mengingatkan bahwa di era digitalisasi saat ini, ancaman konten negatif seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan hoaks semakin meningkat. Namun, perkembangan infrastruktur digital belum diimbangi dengan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi dan rasa tanggung jawab, terutama bagi ASN, agar mampu memfilter atau menyaring dan menyikapi konten-konten secara kritis dan konstruktif. Pada 17 Juli 2025, Diskominfo mengadakan ceramah di BPMSD Samarinda tentang digitalisasi pelayanan publik dengan pembicara Bapak Haji Muhammad Faisal. Data menunjukkan bahwa akses konten negatif di Indonesia cukup tinggi, cukup banyak. Wah, terus konten pornografi dan lainnya meningkat. Nah, ASN diharapkan bisa menyebarkan informasi yang benar, mendidik masyarakat, memakai internet dengan bijak, mengembangkan mindset kolaboratif, dan menjadi ujung tombak penyampaian informasi yang akurat. Judul tanggapan: Tantangan Digitalisasi dan Strategi Ketahanan Cyber di Basarnas. Tanggapan yang saya berikan terhadap kelompok 2 sub A, materi yang disampaikan dalam PPT ini dan teman-teman sampaikan sudah cukup bagus karena berhasil memetakan potensi ancaman digitalisasi pada Basarnas menggunakan analisis 5W, 1H, serta 4 pilar literasi digital. Penyajian rencana aksi juga cukup terperinci, membedakan strategi di kantor pusat dan di UPT, sehingga menunjukkan pemahaman akan perbedaan kapasitas dan kebutuhan di lapangan. Namun, ada beberapa hal yang menurut saya bisa diperkuat. Misalnya, aspek implementasi. Yang pertama adalah rencana aksi. Sudah jelas, tetapi akan lebih baik bila dilengkapi dengan contoh nyata. Seperti program pelatihan yang pernah dilakukan atau sistem pengamanan yang sudah diterapkan, jadi hasil nyata. Yang kedua adalah evaluasi resiko. Presentasi menjelaskan tantangan dan strategi, namun belum menggambarkan skala resiko atau prioritas ancaman mana yang paling berbahaya dan perlu ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor. Sudah disebutkan kerjasama dengan BSSN, TNI, Polri, dan Kominfo akan lebih kuat lagi bila disertai model koordinasi atau mekanisme sinergi yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu pengalaman dan tanggapan saya setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok 2 sub B tentang analisis kasus evakuasi pendaki asal Brazil di Gunung
Rizani. Materi ini menurut saya sangat menarik karena apa? Karena tidak hanya membahas tentang proses evakuasi yang sulit di medan ekstrim, tetapi juga menyinggung bagaimana peran komunikasi publik di era digital. Dari kasus ini, saya belajar bahwa tugas seorang Basarnas bukan hanya soal teknis penyelamatan, tetapi juga bagaimana menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Kritik dari DPR yang menilai Basarnas kurang narsis di media sosial bukan menurut saya pandangan baru, bahwa kerja keras tim penyelamat tidak akan terlihat jika tidak dikomunikasikan dengan tepat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa di era digitalisasi sekarang, publikasi narsis sangat penting, dan itu merupakan sebuah poin penting untuk materi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Satu jiwa, satu rasa. Afiq Nam, Jagat Samakan.